Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku tercinta yang sering mengikuti Saiful Jamil Official. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas soal pinjol, pinjaman online. Sudah ada Bang Kasman. Assalamualaikum Bang Kasman. Waalaikumsalam Bang Sudah Ibu. ada Mbak Ayu Kila. Nah, ada pengalaman nggak nih kalian berdua, Bang Kasman, tentang pinjol atau punya klien pinjol atau punya Mbak Ayu pernah juga pinjol gitu, pinjaman online atau temennya atau gimana? Dari Bang Kasman dulu. Dari Bang Kasman dulu, silakan Bang. Punya klien yang punya kasus pinjol? Bisa Punya diceritakan? banyak malah. Oke. Banyak. Gimana itu ceritanya, seperti apa? Jadi gini, saya beberapa klien datang mengeluhkan terkait dengan tindakan dan narasi-narasi yang dibangun oleh pinjaman online, pemberi pinjaman. Yang Itu menurut tahun saya, berapa Bang? ya sebelum pinjaman online ini heboh lah. Oh, Baru kemarin, baru sebenarnya 2-3 pinjaman online itu udah dari mulai kapan sih? Sebenarnya sudah lama pinjaman online itu. Ya sejak ada perkembangan medsos yang begitu hebat kan. Akhirnya booming. Akhirnya booming pinjaman online karena memang syaratnya mudah, gampang gitu. Daripada Cepat pinjaman pinjaman komersil gitu. Tapi apapun itu di dalam hukum itu kan sesuatu perbuatan yang salah, maka awalnya salah, semuanya terusnya salah. Maka pinjaman online itu ya jangan kan yang ilegal, yang legal waktu itu aja. berapa duit kliennya minjemnya? Saya ada yang pinjaman 1 juta sampai 15 juta. Ada. Ketika mereka datang kepada saya bilang gue usah bayar. Loh, kenapa Bang? Gitu. Ya karena apa? Saya selalu melihat ketika mereka melanggar suatu proses yang tidak sesuai dengan hukum, itu namanya salah. Mau itu yang resmi maupun tidak resmi, apalagi pinjol resmi. itu ada dua. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi itu yang seperti terdaftar. Resmi itu pinjol-pinjol yang terdaftar di OJK. Yang tidak resmi? Dan justru yang resmi ini ketat sebenarnya. Dan dia juga tidak boleh melangkahi atau mengurangi terkait dengan proses dan prosedural. Nah, yang Syarat-syaratnya. kliennya Bang Kasman ini dia pinjol resmi apa yang? Ada yang resmi, ada yang tidak. Nah, solusinya gimana akhirnya? Nah, saya selalu memberikan solusi ketika dia melakukan suatu penagihan baik-baik, ya saya selalu memberikan saran kepada klien saya. Ya. Kan pemberi pinjaman itu kan tanpa agunan. Ya udah, kalau sanggup bayar, kalau nggak sanggup saya bayar. Terus kalau Karena nggak ada ancamannya, nggak ada hukumannya. Oh. Namanya perjanjian awal kan suka sama suka, bukan karena dipaksa. Kalau pinjol ini di bawah pengawasan OJK? Sama. Nggak bisa dia paksa. Yang resmi itu, jangankan dia nagih dengan kata-kata kasar. Dia telepon bukan dari kantornya aja salah. Dia telepon dengan nada kasar aja salah. Apalagi dengan ancaman. Berarti Gitu. hukumnya dia tuh lemah ya? Lemah. Si pinjol itu ya, dia Lemah. tidak ada kekuatan Dari hukum. segi kekuatan hukumnya, cara penagihnya lemah. Baik yang resmi pun tidak. Karena pinjol. Karena pinjaman, bukan penitipan. Namanya pinjaman, sanggup bayar, nggak sanggup nggak apa-apa. Iya dong. Apalagi yang nggak resmi, ngapain dituruti? Berarti kalau kata orang sengaja dong. Udah tahu nggak resmi, pinjaman namanya orang awam, emang ada yang sengaja. Kan tujuan orang pinjam itu kan berbagai macam. Faktor mungkin untuk usaha. Yang kedua karena kebutuhan. Ya. Yang ketiga yang paling banyak sejak pandemik ini, pinjaman online kan merajalela sejak pandemik ini juga. Karena memang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu tidak gampang kan, sehingga alternatif hanya foto KTP, pinjam, kirim ke rekening. Yang menjadi jadi KTP doang ya? Iya, kalau orang tidak bayar jangan salahkan orang tidak bayarnya. Salah Anda memberi pinjaman orang tidak jelas. Dan percaya. Kenapa salahkan orang nggak bayar? Ya, Anda dong yang salah. Gitu. Tapi akhirnya gimana endingnya dengan kliennya Pak Kasmanto? Kagak bayar, kagak membayar kewajibannya kepada pinjam. Ya udah selesai. Selesai aja. Enggak ada. Mereka Itu berani nggak bisa dimasukkan dalam prestasi? Enggak ada. Berani aja saya lawan. Berani prestasi gimana? Dan akhirnya menang. Menang. 500 juta ya? Ada 500 juta. Mungkin dari Mbak Yu, mungkin ada pengalaman teman atau Mbak Yu sendiri pernah Teman pinjam? sih, teman ini melakukan suatu pinjaman di beberapa penawaran kelihatan. di online ya. Terus dia bisa mengambil data yang ada di handphone, nelpon, meneror teman-teman dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu bisa nggak sebagai teman saya ini terus bikin laporan polisi bahwa Bisa. bisa?
Jadi perbuatan pinjaman itu beda ya dengan perbuatan yang menyebarkan atau mengambil identitas seseorang. Undang-undang ITE itu jelas itu melarang menyebarkan, menyiarkan atau memberikan informasi terkait dengan identitas pribadi seseorang itu suatu kejahatan. Jadi jangan sewenang-wenang enteng-enteng mereka punya IT yang bisa mengakses identitas seseorang lalu dia sebarkan, mengirim pesan yang tidak baik. Itu perbuatan yang berbeda. Gitu. Wah, jangan kan ilegal. Yang legal pun ketika kita tidak bayar lalu mereka sebarkan informasi segala macam, itu bisa kita minta dicabut itu izinnya. Kalau contoh dengan kartu kredit gitu, dia terus sama saja dengan pinjol itu ya. Kartu kredit berani ngancam, suka ngancam orang, laporin aja polisi. Coba, tidak ada satu kartu kredit yang berani menggunakan nomor telepon atau HP yang bisa diakses kembali. Pasti nomor telepon atau handphone yang bisa satu kali pakai. Ngaku dari pejabat bank, dia sebut ketika kita konfirmasi bank itu nggak ada yang mau ngaku. Ngaku kalau dia menagih dengan baik-baik, yang resmi ya, bahasanya bagus, menggunakan nomor telepon yang jelas atau nomor HP yang jelas segala macam. Tapi yang kata-kata kasar yang teror, pasti nomor nggak terdaftar. Imbauan dari Bang Kasman untuk masyarakat terhadap pinjol ini bagaimana? Ya. Himbauan saya kepada masyarakat yang sudah terlanjur mengambil pinjaman online yang ilegal, yang tidak terdaftar, bagaimana cara mengetahuinya? Dari pemerintahan dan OJK sudah merilis nama-nama pinjol yang resmi dan ilegal. Tolong dicek di webnya OJK. Sama sekali tidak usah bayar. Jangan takut yang ilegal. Jangan takut mereka akan melaporkan ke kepolisian ataupun mereka akan mengambil tindakan lain. Karena apa? Mereka tidak punya dasar hukum sama sekali. Artinya dia tidak punya hak untuk menuntut orang. Rugi dong kasihan si pinjol resiko. itu. Oh, Dia nggak punya dasar hukum, dia tidak punya izin, artinya dia tidak punya hak menuntut orang. Gitu. Yang tidak resmi. Yang tidak resmi. Kalau yang resmi? Yang resmi ya, namanya pinjaman. Kalau kita mampu bayar, kalau nggak mampu nggak usah bayar. Oh, Dan resmi pun tidak bisa dan tidak boleh menuntut orang ke kepolisian. Kalau memang yang resmi kan ada perjanjian. Kalau ada perjanjian silakan masukkan pengadilan untuk memaksakan orang untuk bayar, tapi bukan untuk dihukum. Itu resmi. Kalau memang kita tidak mampu bayar, kita mampu bayar, tetapi dia cara menagihnya kasar, tidak usah bayar sama sekali. Dan Kita itu dilindungi oleh? Kita dilindungi oleh undang konsumen. Ya. Undang-undang konsumen? Undang-undang konsumen. Okay. Dan kalau ada pinjaman online yang memberikan pinjaman online resmi, yang resmi ya, kita mampu bayar, ya, tetapi mereka melakukan suatu tindakan kesalahan, seperti sebenarnya tidak usah bayar, tetapi kita tidak mampu bayar pun, ya, dia tagih dengan baik-baik, kita tidak mampu bayar, dia tidak bisa lapor polisi, tidak bisa menggunakan akses perbuatan pidana, penipuan dan penggelapan, tidak bisa, karena uang itu bukan uang titipan, karena uang itu bukan uang yang dikasih, itu enggak, itu pinjaman. Jadi jangan khawatir, bagi masyarakat luas, siapapun itu, baik yang telah mengambil pinjaman online yang resmi atau tidak resmi, kalau yang resmi tidak mampu bayar, kasih tahu saya tidak mampu bayar, stop. Selesai. Yang tidak resmi, nggak usah kasih tahu, nggak usah bayar sama sekali, nggak usah. Cuekin aja. Jadi kalau memang ada yang mereka lakukan suatu tindakan, dan kita merasa itu ada nomor, kasih aja ke polisi, biar polisi cek, lapor polisi biar ditangkap. Kalau memang ada duit ya udah dilunasin. Lunasin. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Ditinggalkan juga nggak apa-apa, karena memang secara hukumnya pinjol itu lemah ya. Pinjaman online yang tidak resmi. Oke, tidak resmi. Tapi memang sebaiknya kalau pinjam di bank saja ya, maksudnya di bank. Pinjam di bank saja. Yang ada jaminannya resmi. Yang ada jaminannya. Karena rata-rata perusahaan pinjaman online itu perusahaan yang berani. Berani ngambil risiko. Berani ngambil risiko. Pasti SOP-nya syarat-syarat pinjamannya dilanggar. Dan dia juga pasti tahu bakal ada kejadian begini. Pasti. Dan pasti lemah, tapi mereka juga menggunakan cara-cara anarkis ya. Iya. Kayak begitu ya. Tapi saya kira gini ya. Ketika pinjaman online yang tidak resmi ini diberangus oleh pemerintah, pasti pinjaman-pinjaman online yang resmi pasti akan berkembang pesat. Karena walaupun gimana pun saat ini juga bank,
karena tingkat kesulitan persyaratan memenuhi persyaratan untuk pinjaman itu Kebang sulit, memang sulit banget. maka kan orang alternatif lagi pinjaman online resmi. Iya, iya, iya. Nah, disinilah pinjaman online resmi itu bermain sebenarnya. Sama nggak sih kayak dengan lintah darat gitu? Ya, Pinjaman online yang tidak resmi. 11-12 lah. Mirip ya. Iya. Ya, kalau itu pinjaman online yang resmi itu namanya lintah darat yang resmi. Oh, sama-sama lintah darat. Ya? Sama-sama lintah darat. Oke, oke. Gitu gitu. Pinjaman online begitu. Kalau Oke. Bang Ipul sendiri nih, setelah bebas kan banyak beredar macam-macam dengan pinjaman yang gampang banget. Padahal kita buka aplikasi apa aja tuh keluar tuh iklan. Betul, betul. Bang Ipul pernah coba? Saya- nggak? Pernah pinjam? Enggak, saya kayaknya sementara nggak tertarik. Karena biar bagaimanapun, buat saya namanya minjam itu wajib dikembalikan. Walaupun mungkin yang kita pinjaman itu mungkin secara hukum lemah, tapi saya tetap aja yang namanya utang itu sampai akhirat itu masih saya pikirkan seperti itu gitu. Jadi ngeri lah. Jadi kalaupun Prinsipnya luar biasa. ya, jadi kalaupun saya kan ilmu dari Mbak Ayu. Alhamdulillah, Ya. Ci. Jadi kalaupun saya mau minjam juga saya harus persiapkan juga cara bayarnya bagaimana, ya kan? Cara nyicilnya bagaimana. Kan saya juga pernah ada utang sama Mbak Ayu. Jadi kebuka deh. Tapi ini nggak pinjaman online ya. Enggak lah. Pinjaman hati. Iya, dari hati Masya bahwa dia Allah. adalah sebagai klien saya apapun yang terjadi, chemistry kita berdua itu bukan sebagai seorang kekasih, tapi sebagai seorang kakak dan adik. Bagaimana di situ ada penderitaan saya ikut merasakan, makanya dengan apa yang terjadi saat ini yang dia alami, ya saya merasakan sedih. Dan saya berusaha bertanggung jawab ya, Mbak. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Masih di dalam itu aja transfer itu udah yang saya wajib. Kapan nyawa ini diambil? Dan saya bilang Nah, "Udah dicicil gampang, aku cicil ntar aku aja." pinjaman online juga, tapi bukan online. Pinjaman hati, ya, dengan perasaan cinta gitu kan. Ada Ada boleh dispensasi. dibayar, nggak ada boleh. Nggak ada. Tapi saya kan sebagai saya bilang tadi, yang namanya utang sampai kapanpun pasti akan ditagih, gitu loh. Sampai kita ke liang kubur pun kita punya utang wajib dilunasi. Betul. Jadi Jadi- mungkin saran Mbak Kasman tadi, kalaupun itu tidak resmi, sebisa manapun tetap harus dikembalikan kewajibannya ya, untuk meringankan beban nanti apabila kita sudah Nanti. diambil oleh yang kuasa. Nah, jadi saran aku sama teman-teman kalau mau minjem ya dipikirkan dulu matang-matang ya, jangan ntar gampang bagaimana nanti nggak bisa gitu. Jadi usahakan kalau mau minjam, mau ngutang, mau apa, mesti ada solusinya. Apakah kita punya barang, nanti misalkan mentok-mentok kita nggak bisa Tidak bisa lunasin, bayar. ya kan, bisa jaminannya apa, itu mesti dipikirkan. Jangan lari dari tanggung jawab, walaupun secara duniawi pinjaman online itu lemah hukumnya. Betul. Tapi kan tetap kan yang namanya utang ya Bang ya, sampai akhirat, sampai liang kubur pun juga harus dilunasi. Walaupun orang pemberi hutang udah mati, tapi cara melunasi hutang bisa kan? lewat Dan saya bersedekah. lewat warisannya. Kalau nggak ada pewarisnya, lewat bersedekah Hmm. atas nama orang itu. Pokoknya itu aja sih benang merahnya. Kita mau melakukan sesuatu, kita harus mempersiapkan bagaimana cara solusinya. Oke. Gitu. Oke. Untuk pinjaman online kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ingat, jangan mengambil risiko kalau memang kita tidak mampu, ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi sederhana aja gitu. Yang penting tidak punya uang. Bersyukur. Tidak punya utang. Ya. Bersyukur ya. Bersyukur. Bersyukur. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman yang di rumah yang merasa banyak utang atau mungkin salah satu nasabah pinjol atau yang mau pinjol, itu bagaimana mungkin? Prinsipnya dalam hidup adalah bersyukur tentang apa yang kita punyai, karena rezeki itu bukan dari sudut uang saja, tapi kesehatan, anak-anak sehat, suami sehat, karir lancar, dan apapun itu rezeki. Jadi syukuri nikmat yang ada, jangan terpancing dengan komersial yang ada. Itu akan membuka kita kalau kita tidak mampu, sulit sekali untuk melakukan suatu pinjaman-pinjaman dimanapun, dan itu berisiko berat buat kita, Yang merugikan kita merugikan juga. kita sendiri. Jadi apa adanya aja. Iya, apa adanya. Jangan syukuri. jangan memaksakan diri. Syukuri apa yang ada. Jadi ngelihat orang punya handphone bagus, nggak punya uang, pinjol Begitu. gitu kan? Tapi kalau kita mah bukan begitu. Lihat Bang Kasman pakai handphone Bagus. bagus gitu ya, kita Minta. jangan pinjam. Jangan Pakainya kepinjol salah. ya. Iya, jangan. Resiko tinggi, Resiko tinggi. ribut-ribut dulu ya kan? Kalau dengan pengacara kan
kelihatan udah nggak ada duit, ya udah kasih aja, Gitu ya. jangan dipinjemin. Gitu. Karena berisiko percuma dia berusaha sama orang ini udah pernah masuk gitu. Baik, kita sudahi dulu bincang-bincang kita soal pinjol. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe Saiful Jamil Official. Dan juga kita butuh saran dan kritik tema apa lagi yang mau kita bahas di podcastnya Bang Ipul. Kami tetap menerima masukan dari teman-teman yang ingin melihat YouTube-nya Bang Ipul maju. Oke, terima kasih banyak ya Bang Kasman, terima kasih. Sama-sama Bang Ipul. Bayu, terima kasih waktunya, Masya Allah. Ini mahal banget ngundang mereka ini, ngundang beliau ini, ya Allah. Sibuk di mana-mana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe untuk channel YouTube-nya Saiful Jamil Official dan channel YouTube-nya Ayu Kila. Ditunggu.